Shalom juga Mama Papa. Wah, terima kasih ya sama Tuhan. Hari ini kita boleh ibadah kembali. Walaupun secara online gak bisa kita satu dengan yang lain untuk bertemu. Tetapi kita dipertemukan di dalam Tuhan. Gak apa-apa ya, kita sama-sama tundukkan kepala kita. Kita mau memulai ibadah kita di sore hari ini. Ya, mari ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam hidup keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Tuhan begitu baik sehingga kami boleh sehat sampai hari ini. Kami boleh bersuka cita. Kami boleh diberkati. Kami cukup makan, minum, pakai. Dan juga kami sehat, kuat, dahsyat. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Bapak, mari berkati ibadah kami pada hari ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mulai dengan menyanyikan lagu yang ini lagunya yang biasa kita nyanyikan, terutama untuk Batita, lagu Happy Ya Ya Ya. Ya, yuk mari kita bersuka cita. Kita katakan, aku mau bersuka cita, aku mau berhappy-happy terus di dalam Tuhan. Oke, ya yuk. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Oke, sudah kita berhappy-happy ria, bersuka cita. Kita mau nyanyikan lagi. Kenapa ya kita berhappy-happy di dalam Tuhan? Kita mau nyanyikan lagu ini. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ada apa di cuit, cuit, pam, pam, pam? Burung-burung mau mengatakan sesuatu. Mari kita dengarkan lagu ini. Duit, duit, dudang, dang. Shalalalala. Duit, 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 dudang, dang. Shalalalala. Karena Tuhan, Tuhan, kita sayang, sayang. Cinta kamu, kamu, cinta semua. Karena Tuhan, Tuhan, cinta sayang, sayang. Cinta kamu, kamu, cinta semua. Percayalah. Siap, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Siap ya? Cuit-cuit atas. Cuit-cuit. Depan. Cuit-cuit. Belakang. Cuit-cuit. Kanan. Cuit-cuit. Depan. Cuit-cuit. Kanan. Cuit-cuit. Kiri. Cuit-cuit. Belakang. Cuit-cuit. Cuit-cuit. Cubit budam-dam. Shalalalala. Cuit-cuit. Cubit budam-dam. Shalalalala. Lompat semua. Tuhan, Tuhan, kita sayang, sayang. Cinta kamu, kamu, cinta semua. Karena Tuhan, Tuhan, kita sayang, sayang. Cinta kamu, kamu, cinta semua. Percayalah. Oke, ya karena kita dibenarkan
Oleh karena iman dan kita hidup di dalamnya membuat kita boleh terus bersuka cita di dalam Tuhan. Oke, yuk sekarang sesudah kita bersuka cita, ada satu tugas di dalam Tuhan yang gak hanya kita terima aja. Kita mau melakukan sesuatu buat Tuhan, kita mau kerja buat Tuhan. Yuk kita menyanyikan lagu ini. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Oke, ya kita kerja buat Tuhan ya. Karena Tuhan begitu baik di dalam hidup kita mau melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Ya, mari sekarang kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita akan sebelumnya kita akan meminta pimpinan Tuhan dulu. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kehadiran Bapa di dalam puji-pujian kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami sudah bisa memuji Engkau. Dan sekarang Tuhan, tolong kami, berkati kami, beri kami hikmat, akal budi yang dari Engkau. Kemampuan untuk kami mengerti apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Mari Tuhan, sampaikan firman-Mu kepada kami siap mendengar dan kami siap melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke, anak-anak, minggu ini Bu Aida mau melanjutkan apa yang sudah berapa minggu yang lalu Kak Samuel pernah membawakan di dalam Yosua 13. Ada anak-anak ada yang tahu nggak apa yang atau masih ingat nggak apa yang dibawakan oleh Kak Samuel? Ya, di dalam Yosua 13 Bu Aida akan ulas sedikit ya supaya kita semua ingat. Di dalam Yosua 13 ayat 1 dikatakan begini. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau telah tua dan lanjut umur, dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Terus Tuhan sebutkan negerinya mana yang belum diduduki, ya. Nah, kemudian Tuhan bilang gini di ayat 7, oleh sebab itu bagikanlah negeri ini kepada suku
yang 9 itu dan kepada suku Manasye yang setengah itu menjadi milik pusaka mereka. Waidah tanya, apakah pada saat bagian-bagian itu negeri-negeri itu mau dibagikan, apakah negeri itu sudah didapat? Sudah diterima? Belum. Kenapa ya Tuhan bilang suruh dibagikan menjadi milik pusaka, milik kepunyaannya mereka, padahal belum didapat? Tuhan mau mengajarkan bahwa Yosua jangan takut. Ada aku Tuhan yang akan merebut, memberikannya kepada bangsa Israel. Jadi bukan karena kekuatan dan gagahnya Yosua, tetapi karena kekuatan yang dari Tuhan. Kita mau belajar bahwa diingatkan lagi, bangsa Israel diingatkan bahwa ada Tuhan yang luar biasa. Ada Tuhan yang tetap selalu menyertai, tidak pernah meninggalkan. Jadi jangan takut ya, kata Tuhan. Ada aku, kata Tuhan. Bukan ada Bu Aida, tapi ada Tuhan. Oke. Nah, kita hari ini akan melanjutkan dari Yosua 14. Nah, anak-anak mari kita buka Yosua 14 pada saat Yosua disuruh Tuhan untuk membagikan negeri yang ada di tanah Kanaan. Nah, ada satu bapak yang namanya Bapak Kaleb. Ada apa dengan Bapak Kaleb? Mari kita buka Yosua 14 ayat 6. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefun, orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Jadi sebentar ya, ibu potong dulu ya. Jadi di dalam Yosua 14 ayat 6 ini Bapak Kaleb mengingatkan, dulu Bapak Musa pernah berjanji kepada saya, katanya ya, pada waktu saya masih berumur 40 tahun, pada waktu masih muda. Nah, dulu Bapak Kaleb ini disuruh oleh Bapak Musa untuk mengintai, termasuk ke dalam 12 pengintai yang akan mengintai tanah Kanaan. Ingat ya yang dulu waktu di Bilangan. Kita buka yuk biar kita semua ingat lagi. Kita buka di Bilangan 13. Judulnya adalah ke-12 pengintai. Kita masih ingat bagaimana Yosua, Kaleb dan yang lain-lainnya di dalam 12 suku itu masing-masing diambil satu orang untuk mengintai tanah Kanaan. Dan hanya Yosua dan Kaleb yang melaporkan kepada Musa bahwa negeri yang akan diduduki itu adalah negeri yang berlimpah susu dan madu. Berlimpah susu dan madu, negeri yang baik, negeri yang luar biasa. Beda dengan 10 orang yang lainnya. 10 orang yang lainnya mengakui bahwa betul bahwa negeri itu adalah berlimpah susu dan madu. Tetapi negeri itu katanya apa? Yuk kita baca di ayat berapa ya? Di ayat 28. Bilangan 13 ayat 28. 10 orang itu berkata gini. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Tahu nggak adik-adik? Keturunan Enak itu apa? Itu tuh badannya gede-gede, lebih gede dari Bu Aida. Terus wah, mereka bilang jangan ke situ Pak Musa. Nanti ya anak-anak kita terus istri-istri kita semuanya dimakan sama orang-orang Enak. Karena mereka itu gede-gede, takut kayak raksasa. Jangan katanya. Tetapi lihat nih di ayat 30 Bapak Kaleb bilang gini. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan
mengalahkannya. Wah, adik-adik luar biasa enggak? Sama-sama menghadapi satu masalah, sama-sama. Tetapi yang 10 melihat masalah itu sebagai hal yang jeleknya, hal yang menakutkannya. Tetapi 2 orang ini dia bisa melihat dari sisi berkatnya. Kenapa ya? Kenapa ya? Yang ini lihat jeleknya, yang ini lihat baiknya. Oh, karena Bapak Kaleb dan Bapak Yosua dia tahu bahwa dia tetap ada di dalam Tuhan. Dan dia tahu bahwa tetap Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang hidup. Yang tidak pernah meninggalkan sedetik pun. Adik-adik tahu gak sedetik segimana? Besok, lusa, atau apa? Sedetik itu tik. Nah, waktu tik itu sedetik. Dan Tuhan tidak pernah tinggalkan tik. Gak pernah. Jadi Bapak Yosua, Bapak Kaleb ini bisa bilang, tidak, kita pasti bisa mengalahkannya. Dan betul, bisa mengalahkannya. Ya, jadi mari lewat firman Tuhan ini juga kita bisa mengerti bahwa anak-anak, mama papa semua jangan takut. Ini kita sedang ada corona. Wah, ekonomi sulit. Kemana-mana susah, nyari makan susah, nyari kerjaan susah. Tapi kita jangan lihat yang susah-susahnya. Karena kita tahu ada Allah yang tidak pernah tinggalkan kita. Allah yang kuat, Allah yang terus beserta kita. Allah yang selalu memberkati kita. Kita boleh katakan seperti Bapak Kaleb dan Bapak Yosua bahwa tidak, aku bisa mengalahkannya. Aku bisa mengalahkan situasi corona ini. Walaupun adik-adik sekarang gak bisa tuh pergi-pergi kemana, ke mall, pergi main, kesini kesana, nonton, kesini gak bisa. Tetap ada di rumah, belajar dari rumah, apa-apa dari rumah. Tapi sukacita, damai sejahtera, kesehatan, semuanya Tuhan limpah-limpahkan bagi kita. Jadi jangan takut karena kita punya Allah yang kuat, dahsyat, yang tidak pernah tinggalkan kita. Ya, adik-adik kita mau lanjutkan lagi, kita mau balik lagi ya. Sekarang ke Yosua 14. Tadi dikatakan di dalam Yosua 14 ayat yang ke-6. Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku. Maksudnya tentang Kaleb ya. Dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika itu. Wah, waktu janji Tuhan kepada Kaleb itu teh, Kaleb nerimanya waktu umur 40 tahun. Terus dia bilang, sebentar ya. Nah, di ayat 10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Jadi Kaleb waktu ngomong, waktu mengingatkan janji Tuhan, itu sekarang dia umurnya udah 85 tahun. Bukan waktu yang sebentar, itu waktu yang panjang. Sekarang dia udah jadi opung-opung ya. Udah jadi opung nih, udah tua. Nah, kemudian tapi luar biasa. Orang yang yakin terus akan pertolongan Tuhan, yakin terus akan penyertaan Tuhan, dikatakan gini di ayat 11. Pada waktu ini, walaupun dia umurnya 85 tahun, tetapi Kaleb bilang gini, pada waktu ini aku masih sama kuat seperti waktu aku disuruh Musa. Jadi walaupun dia umur 85, semangatnya wow keren. Dia masih semangat 40 tahun. Waduh, ini luar biasa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan keluar masuk. Terus di ayat 12, oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan waktu itu. Nah, terus di ayat 13, lalu Yosua memberkati Kaleb dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya.
Nah, di Hebron ini ada apa? Nih di ayat 15. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak. Jadi Yosua akhirnya memberikan negeri Hebron yang isinya orang-orang, bukan orang-orang enak lagi, lebih daripada orang enak. Orang Arba, di dalamnya ada orang-orang yang besar. Nah, terus pertanyaannya Bu Aida gini, apakah Tuhan waktu memberikan negeri Hebron ini langsung nih ya saya kasih Hebron, gitu dikasih gitu aja? Tidak. Yuk kita buka Yosua 15 sekarang. Wah, ada apa ya di Yosua 15? Kita buka Yosua 15 ayat 13. Kaleb merebut Hebron. Tetapi kepada Kaleb diberikan Yosua sebagian di tengah-tengah Bani Yehuda itu, yakni Kiryat Arba, seperti yang dititahkan Tuhan kepadanya. Terus ayat 14, dan Kaleb menghalau dari sana ketiga orang Enak, yakni Sesei, Ahiman, dan Talmai, anak-anak Enak. Terus ayat 15, dari sana ia maju menyerang penduduk Debir. Jadi artinya, tahu gak adik-adik, kalau arti kata menghalau, kalau orang menghalau apakah dia membaca? Tinggal gini, terima, gitu gak? Oh enggak, yang namanya menghalau itu apa? Ada usaha, ada kerja keras. Coba aja adik-adik kalau ada nyamuk nempel mau menghalau. Diam, ayo, awas, gitu nggak? Enggak, pasti apa? Hus, awas. Atau ada kucing masuk misalnya, meong. Kucingnya mau ngambil ikan, terus kucing jangan, awas, sana, gitu nggak? Enggak, pasti. Kita ambil sapu ya, awas, sana, gitu kan? Yang namanya menghalau nggak diam, tetapi ada usaha. Dan Kaleb ini luar biasa, dia harus menghalau apa? Orang-orang dari suku Enak. Wah, gede-gede. Tapi dia tetap semangat dan kuat. Karena apa? Karena dia tahu semangat dia tidak padam walaupun sudah kakek-kakek. Tapi semangatnya semangat yang gagah perkasa, sama seperti dia waktu umur 40 tahun. Wah, apa rahasianya ya? Apakah minum jamu tiap hari? Minum vitamin tiap hari? Lebih dari itu. Dia tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia yakin terus bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan dia. Nah, firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kita bahwa kita gak usah takut. Karena apa? Ada Allah yang kuat, yang selalu menolong, memberkati, menjagai, menyertai kita. Gak pernah tinggalin kita. Jadi itu yang akan membuat kita terus bersemangat, terus mempunyai harapan, terus mempunyai sukacita, mempunyai damai sejahtera. Mama papa di rumah juga ya, walaupun kondisinya jangan pakai mata ini, tetapi mari kita pakai kacamata iman. Begitu kita pakai kacamata iman, semuanya itu menjadi indah. Kalau dulu sebelum pakai kacamata iman, itu semuanya kelihatannya menakutkan, buram. Tetapi begitu kita pakai kacamata iman yang sudah Tuhan beri, semuanya indah, semuanya berpengharapan. Gak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Jadi walaupun Bapak Kaleb ini udah tua, udah 85 tahun, tetapi tetap bisa bersemangat. Karena hanya lewat semangat yang menyala-nyala, kita bisa meraih segala sesuatu yang dijanjikan oleh Tuhan. Tuhan gak minta kita menjadi anak-anak yang malas. Anak-anak juga
gak jadi anak-anak yang malas. Tuhan udah janjikan kepada kalian masa depan yang cerah, yang gilang gemilang. Tetapi janji Tuhan itu tidak diberikan dengan malas. Dah kasih aja. Enggak, Tuhan mau usaha dari anak-anak, usaha dari mama papa. Semuanya kita harus berusaha. Di dalam Tuhan kita mau berusaha bersama Tuhan. Kita pasti bisa. Oke, ya kita mau ayat hafalan ya. Mari kita buka Mazmur 103 ayat 17. Mazmur 103 ayat 17. Tetapi kasih setia Tuhan dari selamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Wah, luar biasa. Janji Tuhan, kasih setia Tuhan selama-lamanya. Tidak berdasarkan situasi, kondisi apapun, tetapi selama-lamanya. Tapi untuk orang-orang yang apa katanya? Yang takut akan Dia. Dan keadilannya bagi tidak hanya buat sampai mama papa, sampai anak-anak, tetapi sampai anak cucunya. Wah, luar biasa ya. Mari kita hidupi firman Tuhan pada hari ini ya. Oke, terima kasih untuk kesempatan kita bisa bersama-sama. Mari kita sekarang berdoa kembali. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ingatkan kami lagi bahwa Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami. Dan Engkau menginginkan kami untuk terus berpengharapan supaya kami juga terus meraih apa yang sudah Tuhan janjikan bagi hidup kami masing-masing. Terima kasih untuk semangat yang sudah Tuhan berikan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, anak-anak, kita akan bertemu kembali minggu depan. Kakak-kakak yang lain nanti akan membawakan juga di dalam ibadah-ibadah untuk selanjutnya. Oke, semangat terus bersama Tuhan. Kita pasti bisa. Shalom.